Oke, balik lagi sama saya Randy Tamrin. Hari ini kita ngomongin tentang paspor. Jadi kalau misalnya kita belum punya paspor, sebaiknya kita memiliki paspor karena itu adalah salah satu persyaratan wajib untuk mendaftarkan beasiswa CSC. Nah, biaya paspor sendiri kita bisa ke kantor imigrasi yang terbaru itu. Oke, dan yang kedua yang ingin gue sampaikan, nah kalau misalnya teman-teman pada saat study kemudian passwordnya itu expire, jadi pihak embassy itu membuka pelayanan untuk perpanjangan password. Jadi jangan khawatir kalau misalnya password kita expire. Nah, ketika kita masuk di China itu ada form JW201. Jadi JW201 itu visa application for study in China. Jadi kita nanti udah isi, kemudian distempel dari pihak embassy di China. Itu yang pertama. Kemudian nanti kita kan kalau sampai di China itu bakalan dapat yang namanya visa X1, kategori visa X1, di mana masa berlakunya hanya sampai 1 bulan. Nah, sampai 1 bulan itu makanya kita kemudian harus convert istilahnya atau merubah paspor kita yang dari X1 menjadi resident permit. Resident permit maksudnya apakah kita menjadi warga negara China? Tentu saja enggak. Nah, di beberapa negara mereka akan memberikan kita ID card, semacam KTP buat kalau kita foreigner. Teman saya yang di Korea itu mendapatkan ID card semacam KTP yang bisa digunakan sebagai identitas pengganti paspor. Tapi di China itu tidak ada. Jadi kita tetap menggunakan paspor kita sebagai identitas kita, tidak menggunakan KTP. Istilahnya KTP foreigner lah, seperti kita satu kartu identitas. Nah, di sini lagi yang gue mau sampaikan. Nah, ketika datang ke China, paspornya udah berlaku, otomatis kan kita harus bikin resident permit. Nah, aku juga mau bahas tentang resident permit nih. Jadi kalau misalnya teman-teman udah datang ke China dan masih status sebagai pemegang visa X1, maka kemudian kita harus melakukan konversi atau melakukan yang namanya apply untuk resident permit, karena kita bakalan stay di China lebih dari 30 hari, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun atau lebih. Nah, untuk itu teman-teman juga jangan khawatir, saya itu akan dibantu oleh pihak kampus untuk melakukan yang namanya pendaftaran resident permit. Ada beberapa item yang juga harus dibawa, jadi udah di Indonesia itu udah dibawa sih, ini dokumen juga penting. Yang pertama original passport otomatis, kemudian copy paspor oke. Kemudian copy of Chinese visa. Oke, Chinese visa ini maksudnya itu yang X1 tadi yang hanya berlaku 30 hari. Nanti aku tampilin modelnya kayak apa. Copy a page with the most recent stamp. Oh, jadi kalau misalnya kita datang ke China, paspor kita tunjukin tuh cap terakhir dari paspor kita. 1-2 inch color photo. Nah, ini juga pas 1-2 inch color photo, 4,5 cm kali 3,5 cm. Resident registration form ini ada kok, nanti dikasih oleh pihak kampus, kita isi. Kemudian 2 copies of admission notice. Nah, admission notice ini juga harus dibawa. Admission notice yang misalnya kita keterima dari beasiswa CSC, seperti itu. Tuition payment receipt. Untuk apply resident permit di China itu harus pakai biaya sendiri, tidak ada reimburse dari pihak CSC. Nah, seingat saya kalau misalnya kita apply itu dari 1 sampai 3 tahun biayanya 800 RMB. Kalau misalnya lebih dari 3 tahun bayarnya 1000. Nah, ini juga perpanjangan resident permit itu berbeda-beda. Kalau saya sendiri karena 3 tahun, jadi saya langsung apply 3 tahun untuk resident permit. Tapi ada beberapa kampus, beberapa daerah, mungkin sepertinya peraturan daerah mereka, peraturan provinsi mereka itu yang kebijakannya beda. Jadi dia harus bayar setiap tahun. Jadi sedikit lebih mahal kalau misalnya kita apply yang per tahun. Lebih bagus kalau misalnya ada opsi dan kita tawarkan untuk apply per habis, misalnya dari tahun pertama sampai tahun kita selesai kuliah, itu lebih bagus karena jatuhnya lebih murah. Itu pengalaman saya karena saya apply-nya selama 3 tahun langsung. Dan ini dibayarnya nanti di imigrasi sana, di imigrasi China. Kemudian notice of CSC extension occur for the student who failed to graduate on schedule.
Oh ini beda lagi, kita nggak bahas. Ini buat notice of CSC extension buat mahasiswa yang bisa melakukan extension. Biasanya itu mahasiswa S3 yang tidak bisa menyelesaikan studi mereka tepat waktu. Nah pihak CSC juga memberikan mereka kesempatan untuk extension selama setahun, dan selama extension ini mereka tetap mendapatkan beasiswa. Dan ini seingat saya memang kebijakan untuk S3 saja, bukan untuk S1 atau S2. Cycle examination record, jadi pihak kampus itu sangat membantu kita untuk apply resident permit, apalagi kalau misalnya kita tidak tahu bahasa Mandarin seperti itu. Nah itu juga beberapa yang tadi saya sampaikan itu bukan hanya berlaku untuk kita yang baru apply resident permit, tapi untuk mereka yang apply resident permit kembali yang tadi saya sampaikan, mereka harus bayar setiap tahun. Nah gitu, jadi ini juga bisa dipakai untuk informasi ini bisa dipakai untuk teman-teman yang ingin melakukan perpanjangan resident permit. Oke, saya rasa itu saja tentang paspor segala macam. Jadi pastikan kamu masuk dan studi di China itu secara legal.